dimulai dengan seorang wanita bernama Raquel yang bertetangga dengan keluarga Hidalgo. Keluarga ini pemilik perusahaan Alfatri, salah satu terbesar di Barcelona, dan memiliki 3 pewaris, yaitu Artemis Hidalgo si sulung, Apollo Hidalgo si bungsu, dan Ares Hidalgo. Diketahui Raquel terobsesi pada Ares Hidalgo. Dia memiliki banyak foto-fotonya, bahkan dia tahu apa saja kegiatan sebelum wifi-nya rusak. Yap, kisah cinta ini dimulai dengan sandi wifi. Suatu malam saat sedang tidur, Raquel mendengar suara berisik dari luar kamarnya. Ternyata pelakunya adalah Ares Hidalgo. Yap, itu adalah pertemuan pertama mereka. Berlanjut ke sekolah, Raquel memiliki teman bernama Yosi dan yang lainnya bernama Daniela. Mereka adalah sahabat karib Raquel sejak lama. Setelah pertemuan pertama kemarin, Raquel masih terobsesi dengan Ares. Dia mengikuti Ares ke sebuah lapangan sepak bola saat sedang berlatih. Meski hujan-hujanan, dia tetap saja bertahan untuk melihat kegiatan Ares. Raquel mengikuti Ares ke tempat yang tidak dia ketahui, hingga Ares pun memergokinya. Raquel bahkan sempat jatuh ke kubangan air. Ares yang mengetahui dirinya diikuti bertanya apa yang Raquel lakukan di tempat itu. Raquel yang mencoba ngeles tidak bisa berkata-kata lagi setelah Ares mengatakan dia telah mengetahui obsesi Raquel padanya, foto-foto, dan semuanya. Akhirnya Raquel mengakui bahwa dia memang menyukai Ares, tapi cintanya ditolak. Ares beralasan Raquel bukan tipenya. Karena tidak tahu jalan pulang, Raquel minta ditunjukkan jalan, tapi Ares malah minta imbalan berupa ciuman. Saailun bro. Sesampainya di rumah, Raquel langsung mematikan sambungan wifi-nya. Melihat Instagram story milik Ares sambil senyum-senyum. Ibunya mendukung hal ini dan meminta Raquel mengajak Ares untuk berkencan. Hari sudah malam, Raquel dikejutkan Ares yang masuk ke kamarnya untuk menyambungkan wifi. Raquel yang harusnya marah, malah takluk lagi dibuat Ares. Berbekal jurus tangan lihainya, keadaan malah berbalik. Di tempat lain, Yosi sedang berpura-pura mendapat pesanan makanan dari sekolah mereka, padahal dia ingin mengambil kunci kolam berenang yang akan digunakannya bersama Raquel. Entah tahu dari mana Ares bisa datang ke tempat kerja Raquel. Dia datang untuk mengundang Raquel dan teman-temannya ke pembukaan klub milik kakaknya sebagai balasan atas wifi. Raquel, Yosi, dan Daniela pun akhirnya memutuskan untuk datang. Raquel langsung menemui Ares yang ada di lorong klub sedang merokok untuk membalas perbuatannya tempo hari. Dia naik ke pangkuan Ares dan mulai menciuminya. Saat Ares mulai menikmati, Raquel pun berhenti. Raquel keluar dari tempat itu dan bertemu dengan Apollo. Apollo dilarang minum alkohol, tapi Raquel sok inisiatif memberikannya minum. Akhirnya anak itu mabuk berat. Raquel dan Daniela berniat mengantarnya pulang, tapi Apollo menolak. Dia bisa habis jika ayahnya tahu dia mabuk. Jadi Raquel membawanya ke kamar miliknya. Ares yang mengetahui hal ini datang ke kamar Raquel untuk melihat keadaan adiknya. Karena keadaan tidak memungkinkan, Ares dan Apollo akhirnya tidur di kamar Raquel. Karena masih terlalu pagi, Raquel pun ikut tidur juga. Posisinya, Raquel ada di tengah antara dua saudara itu.
Tangan liar Ares kembali bekerja. Dia mulai meraba dan berakhir Rachel takluk lagi. Di sekolah, Rachel menceritakan hal ini pada Yosi dan Daniela. Daniela meyakini Ares pasti suka pada Rachel, tapi Rachel jelas tahu Ares adalah seorang playboy. Saat ingin belajar bersama Yosi, Rachel mendapat sebuah ponsel dari Ares yang dikirim ke rumahnya. Rachel tidak senang, dia lantas mendatangi rumah Ares dan berniat mengembalikan ponsel itu. Mereka sempat berdebat sebelum akhirnya Rachel lagi-lagi takluk dan malah berakhir di ranjang Ares. Setelah melakukan itu, Ares terlihat seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Rachel sakit hati, dia langsung meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, Rachel menolak belajar bersama Yosi. Dia mengatakan belajarnya lain hari saja. Keesokan harinya, Ares mengirim gambar dirinya sedang memakai kalung milik Rachel yang tertinggal. Berniat mengambil kalung itu, Rachel malah dimanfaatkan lagi oleh Ares. Rachel sempat bertanya perasaan Ares padanya, namun nyatanya Rachel malah dimanfaatkan seperti boneka yang hanya pemuas nafsu untuknya. Karena tahu temannya sedang bersedih, Yosi berusaha menghibur Rachel. Begitupun dengan Daniela, mereka membawanya ke sebuah acara. Sementara Daniela malah berciuman dengan Apollo, Rachel dan Yosi asik menari. Bermodal kunci yang Yosi curi, mereka masuk ke kolam berenang. Di sana, Yosi masih berusaha menghibur Rachel. Ares kembali menghack wifi milik Rachel. Dia terkejut sandi wifi Rachel yang tadinya Ares dewa Yunani berubah menjadi brengsek, seolah ditujukan padanya. Tadinya Ares hendak mengirim pesan pengakuan cinta pada Rachel, tapi dia menghapusnya lagi. Rachel yang pulang dalam keadaan mabuk terlihat jalan sempoyongan. Kebetulan Ares juga baru pulang. Dia langsung menggendong Rachel dan membawanya ke kamar Rachel. Ares mulai bercerita penyebab dia tidak ingin jatuh cinta pada gadis manapun. Ternyata hal itu berhubungan dengan ayahnya yang membuatnya trauma. Tapi Ares mengakui jika sebenarnya dia pernah jatuh cinta. Esok paginya, ayah Ares mengingatkan dia agar tidak gagal di sekolah, agar bisa melanjutkan kuliah ekonomi di Stanford. Ayahnya melanjutkan mempertegas dia boleh tidur dengan banyak wanita dan segera melupakan gadis-gadis itu. Di sekolah, saat sedang bermain sepak bola, Ares sengaja mencetak gol lalu membuka kaosnya yang bertuliskan I Bruja dalam bahasa Spanyol yang berarti penyihir untuk menggoda Rachel. Dia datang menemui Rachel di perpustakaan dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini, dan berniat memperbaiki kesalahannya itu dengan mengajak Rachel berkencan. Dia menambahkan belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Di sisi lain, Yosi menentang hal ini karena menurutnya Ares akan menyakitinya lagi, tapi Rachel bersikeras karena mereka memang saling menyukai. Hari kencan pun tiba. Rachel berdandan ala penyihir dan Ares terlihat seperti dewa Yunani. Mereka pergi ke lantai tertinggi sebuah gedung dan berkencan mesra di sana. Rachel berniat mengundang Ares untuk datang ke malam kelulusannya dan Ares pun mengiyakan. Tak disangka ayahnya mengetahui hal ini dan meminta Ares menjaga sifatnya. Ares juga menolak untuk pergi belajar ke Amerika. Dia mendatangi Rachel ke tempat kerjanya dan memberitahu hal ini.
Ares mengatakan yang dia inginkan adalah sekolah kedokteran dan hidup mandiri. Berlanjut, Ares mengajak Rachel ke pesta perusahaan ayahnya. Sayangnya, semua tak berjalan lancar. Rachel merasa seperti dipermalukan di sana, karena sebenarnya dirinya tak diundang. Artemis mengingatkan lagi pada Ares bahwa dirinya bagian dari Alphatri, tapi Ares malah menyinggung hubungan Artemis dan Claudia, asisten mereka. Artemis berkelit sudah menyudahi hubungan itu. Di rumah, Rachel teriak sangat sedih. Dia menangis terus-menerus. Sementara Daniela dan Apollo semakin dekat. Rachel menangis di pelukan ibunya. Dia merasa bodoh karena terus-menerus ditipu. Ibunya berhasil menenangkannya. Malam kelulusan pun tiba. Rachel berniat mempertahankan hubungan ini dengan mendatangi rumah keluarga Hidalgo, tapi dia dihalangi oleh Artemis. Rachel sudah sampai duluan di tempat kelulusan. Dia masih menunggu kedatangan Ares. Dengan susah payah, Ares berhasil sampai di tempat pesta. Dia ingin bertemu dengan Rachel tapi dihalangi oleh Yoshi. Yoshi meminta Ares meninggalkan Rachel jika peduli padanya. Terjadi perdebatan di antara keduanya sampai mereka adu jotos, dan berakhir Ares jatuh ke kolam berenang yang mengandung klorin. Ternyata Ares alergi terhadap klorin. Hal ini membuat alerginya kambuh dan dia pun pingsan. Yoshi menemui Rachel dan menceritakan semuanya. Buru-buru mereka menolong Ares dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Daniela sedang memamerkan Apollo sebagai pacarnya kepada orang-orang. Ares berhasil dibawa ke rumah sakit. Semua keluarganya sedang menunggunya siuman. Ayah Ares mengatakan kepada Rachel bahwa sejak ada dia, semuanya semakin memburuk. Rachel sedang menunggu agar Ares segera bangun. Dan benar saja, dengan kekuatan cinta, Ares pun kembali sadar. Berkat kejadian itu, prinsip keluarga Hidalgo pun berubah. Mereka memperbolehkan Ares kuliah kedokteran di Stockholm sejauh 3.000 km, yang artinya Ares dan Rachel akan menjalani hubungan jarak jauh selama 4 tahun. Rachel mengantar Ares ke bandara saat tiba-tiba Ares mengatakan bahwa sebenarnya dia sengaja merusak wifi miliknya agar bisa berbicara pada Rachel. Rachel tak lupa memberi souvenir kecil untuk Ares agar selalu mengingatnya. Begitulah kisah itu dimulai dan berakhir bahagia saat 4 tahun ternyata sudah berlalu. Rachel menulis kisahnya dan Ares dan menjadikannya buku yang mendapat banyak apresiasi dari orang-orang. Rachel sedang chat mesra dengan Ares. Dia menutup mata membayangkan Ares bersamanya. Ternyata Ares benar ada bersamanya dan sudah kembali. Begitulah kisah keduanya pun berakhir.